wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga dengan pertolongan Allah, insya Allah mulai malam ini kita akan sedikit membahas terkait hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Insyaallah sebelum kita memulai membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kita sedikit membaca muqaddimah dari syarih, ya, yaitu Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Baik, silakan dibuka di halaman yang kelima. Qala al-muallifu hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya kita memuji Allah, segala pujian milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya, meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, kami meminta ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah berikan kesesatan maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian penulis hafizahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah,
seluruh bid'ah itu adalah kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah tempatnya di neraka. Kemudian setelah membawakan khutbatul hajah, penulis yaitu Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah mengatakan, fa inna kitab al-arba'ina an-nawawiyah lil Imam an-Nawawi rahimahullah minal kutubil lati ihtamma biha ahlul ilmi qadiman wa hadithan. Maka kitab Al-Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini diantara kitab-kitab yang ahlul ilmi ya, baik ahlul ilmi yang dulu maupun yang sekarang ini memberikan perhatian besar kepada kitab ini. Baik, karena dia diantara kitab-kitab yang kitab dasar dalam ilmu hadis ya, atau kitab-kitab hadis dasar yang memuat inti ajaran Islam ya, secara global. Liajli mashtamala alaihi minal ahadits allati taduru alaiha umuruddin ya, karena kitab ini memuat ya, hadis-hadis yang perkara-perkara agama itu berputar pada hadis-hadis tersebut ya, jadi secara umum. Taib kearkanil iman, seperti rukun iman dijelaskan dalam hadis-hadis ini. Kemudian wal Islam, rukun Islam, wal ikhlas, berkaitan tentang keikhlasan, wa bayanil halal wal haram, penjelasan tentang halal dan haram, wa bayani ba'dil adabil ammati, penjelasan tentang sebagian adab-adab secara umum ya, adab-adab secara umum, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa aslu hadzal kitabi 26 haditsan min jawami'i kalimin nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kitab ini ya, kan dia memuat 42 hadis. Asalnya kitab ini ya, hanya sekitar 26 hadis. Taib amla'aha al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah ala tullabihi, yang mana Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah ini mendiktekan kepada murid-murid beliau. Jadi 26 hadis diajarkan ke murid-murid beliau ya. Ibnu Shalah salah seorang imam di antara imam ahli hadis. Baik. Thumma ja'al Imam An-Nawawi rahimahullah fa adhafa ilaiha 16 haditsan. Kemudian datanglah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak mengubah isi 26 hadis itu, namun beliau menambahkan. Ya, dan beliau menambahkan ya tidak banyak ya, cuma sekitar 16 hadis ya. Hatta sarat 42 hadisan, hingga hadis-hadis ini berjumlah menjadi 42 hadis ya. Taib fasumiyat bil arba'ina an-nawawiyyati, maka dinamakanlah dia hadis arba'in an-nawawi ya, dinisbatkan kepada al-Imam An-Nawawi. Wa qad syarahtuha syarhan muyassaran mubayyinan ma'anil kalimati, dan aku, maksudnya Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, telah mensyarah kitab ini ya, mensyarah hadis-hadis di sini dengan syarah yang ringan ya, syarah yang ringan, yang syarahnya ini lebih ke menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis ya, faedah-faedah yang bisa kita petik dalam hadis. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, akhwat wal ummahat ya, meskipun mungkin belum punya kitabnya atau tidak punya kitabnya, bisa ya, misalnya saya ajarkan caranya. Misalnya kita belajar ini ya, saya ditulis hadis satu ya, hadis satu, innamal a'malu binniyat ila akhirih, sampai terjemahan yang lengkap. Baru kemudian bagaimana caranya ya, kita tulis faedah yang pertama demikian dan demikian gitu. Jadi insya Allah mudah ya, tidak mesti harus punya kitab ya. Kalau punya kitab alhamdulillah ya, karena kitabnya juga belum ada terjemahannya ini, yang syarahnya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ditulis saja akan dibuat penjelasannya ringkas ya, ringkas dan tidak berbelit-belit ya. Jadi bisa hadis satu faedah yang pertama demikian dan demikian, faedah yang kedua begini, seperti itu ya. Baik. Kemudian kata beliau, waqad syarahtuha syarhan muyassaran mubayyinan ma'anil kalimati ya, dan aku telah mensyarah kitab ini dengan syarah yang ringan yang menjelaskan makna-makna kalimat, wa ahamma ma yustafadu min kulli haditsin, dan perkara-perkara yang penting, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, ini yang saya maksud tadi, bisa kita catat gitu ya. Jadi minimal kita ngaji ya ada catatan gitu kan, atau kalau tidak bisa pakai HP ya, pakai HP kita bisa. Baik.
Hadza wa as'alullah al-karim an yaj'ala hadzal 'amala khalisan liwajhihil karim. Ya, demikianlah ya, aku meminta kepada Allah yang mulia agar menjadikan ini menjadi amalan yang soleh karena mengharapkan wajahnya yang mulia. Baik, wasairu a'malina, begitu pula amalan-amalan kami yang lainnya. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, itu muqaddimah dari penulis kitab Tuhfatus Saniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah. Baik. Insyaallah kita akan memulai membacakan ya hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawi. Silakan dibuka yang punya kitabnya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, al-a'malu bin niyati, ya, amalan itu tergantung pada niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya juga kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan hijrah kepadanya, ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini beliau menyebutkan, ya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, ini maksudnya makbulatan, ya. Hijrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dia berhijrah, yang tadinya dia belum, ya, mungkin belum mengenal sunnah, ya, kemudian dia berhijrah, atau tadinya dia bergelimang dalam kemaksiatan atau dalam kesyirikan, ya, kemudian dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ay makbulatan, hijrahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi, ya, kalau misalnya hijrahnya karena dunia, ya, dunia di sini disebut dunia liqurbiha minal akhirati, karena dunia itu sangat dekat dengan akhirat. Ya, maksudnya ketika selesai perkara dunia sudah masuk perkara akhirat, itu maksudnya. Atau liqurbiha ila zawali, atau sangat dekat dunia ini, ya, sangat dekat dengan kefanaannya, sangat dekat dengan hilangnya dunia tersebut. Baik. Baik. Nah ini, siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia cari, ya, atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada hal tersebut, ya, hijrahnya kepada hal tersebut. Baik. Ya, bisa jadi dia dapatkan, ya, dunia yang dia cari dengan hijrahnya itu bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi tidak. Wanita yang ingin dia nikahi bisa jadi dapatkan, bisa jadi tidak. Baik. Nah, baik. Kemudian faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, kata beliau hafizahullah, ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, la yaqbalullahu azza wa jalla minal amali illa ma kana khalisan lahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan tersebut ikhlas atau murni untuk mencari wajahnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba, amalan apapun, ya. Baik. Kecuali apa? Kecuali amalan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah, atau ikhlas mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua,
At-tahdhiru min iradatid dunya bi amalil akhirati. Ya, peringatan keras dari menginginkan dunia dengan amalan akhirat, ya. Peringatan keras dari ingin mencari dunia dengan amalan akhirat. Taib, berdasarkan hadis ini, ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, taib, aw imra'atin yankihuha, ya, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka lanjutan hadisnya ini bukan fahijratuhu ila dunya wa ila imra'atin, tidak disebutkan demikian. Taib, namun disebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah tersebut. Taib. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa tidak disebutkan, karena ya begitu buruknya niat hijrahnya tersebut, ya begitu rendahnya keinginan hijrahnya tersebut, ya ingin mencari dunia, apapun ingin mencari dunia. Kalau berbicara tentang dunia umum, ya berlaku umum, entah itu karena jabatan atau ya harta atau yang lainnya, ya taib, atau karena perempuan, ya. Oh berarti kalau hijrah karena biar bisa menikah sama laki-laki soleh berarti boleh, berarti bagaimana? Ya. Ya, ini masuk juga laki-laki, ya, tidak mesti harus hanya perempuan saja. Jadi wanita, perempuan yang dia berhijrah semata-mata karena ingin mencari, ya, ingin menikahi seorang lelaki, ya, maka itu termasuk niat yang tercela juga, kata para ulama. Ya, makanya tidak disebutkan fahijratuhu ila dunya au imra'atin, ya, au imra'atin yankihuha. Tidak disebutkan, tapi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan hijrah tersebut, ya. Kalau bahasa kita itu sudah tidak disebutkan, saking buruknya tidak perlu lagi disebut seperti itu. Pahamin, ya? Baik. Kemudian yang ketiga, man yuhajir lillahi ta'ala wabtigha'a mardatihi, ya. Baik. Atau wabtigha'i mardatihi, ya. Siapa yang berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mencari keridhaan Allah, fahijratuhu lillahi yusabu 'alaiha, maka hijrahnya itu kepada Allah, maka hijrahnya itu untuk Allah, diniatkan untuk Allah, dan dia akan diberikan ganjaran atas hijrahnya tersebut, ya, akan diberikan ganjaran atas hijrahnya tersebut. Jadi siapa yang berhijrah karena Allah, ingin mencari ridho dari Allah, maka hijrahnya itu untuk Allah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan ganjaran atas hijrahnya tersebut. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, man yuhajir li agradid dunyawiyati. Ya, li agradin dunyawiyatin, ya, siapa yang berhijrah karena tujuan-tujuan duniawi, ya, imma itu karena jabatan, harta, wanita atau yang lain, ya. Baik. Kaman yuhajiru min baladil kufri ila baladil islami min ajlil mali, sebagaimana seperti orang yang berhijrah dari negeri kufur, ya, dari negeri kafir ke negeri Islam karena sebab harta, ya, karena ingin mencari harta. Dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, baik, karena ingin mencari harta, baik. Au min ajli imra'atin yatazawwajuha, atau dia berhijrah karena perempuan yang akan dia nikahi. Baik, karena perempuan yang akan dia nikahi. Fala yusabu ala hijratihi, maka dia tidak diberikan ganjaran pahala atas hijrahnya tersebut. Ya, mungkin saja dia akan dapatkan, ya, niatnya tadi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, hanyalah seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Maka apa? Fala yusabu ala hijratihi, ya, siapa yang berhijrah karena harta, dan ini bukan pembatasan, ikhwan sekalian, ya. Ini bukan pembatasan. Ya, karena disebutkan di situ dunia, apa saja yang berkaitan tentang dunia, ya. Baik. Misalnya mungkin dia tadinya hijrah, kemudian dia melihat ini, ya, dan ini berlaku untuk kita semua, ya. Misalnya dia hijrah, ya, tadinya orang tidak pandang dia ini, orang pandang dia sebelah mata. Kemudian dia melihat, sepertinya ini para penuntut ilmu di sana itu dihargai orang sekali, saya begitu. Orang hargai, saya mau hijrah jadi penuntut ilmu lah, supaya orang hargai, orang segani, misalnya begitu. Ini masuk dunia, ya, karena dunia. Terus bagaimana kalau misalnya muncul niat-niat seperti itu, ya, muncul niat-niat niat-niat yang rusak seperti itu, ya.
Dia berusaha yang pertama dia lakukan meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan keikhlasan, agar diberikan niat yang murni karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dilakukan, ya. Jadi jangan dulu ambil cara-cara yang lain, ikhwan. Ketika kita ingin memperbaiki hati kita, minta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya, jadikan hati kita ini menjadi bersih, ya, menjadi murni, ikhlas. Baik. Baru kemudian dia tempuh jalannya, ya. Dia tempuh sebab-sebab, dia berusaha dia melawan. Kalau ada timbul niat-niat, masya Allah, anaknya sudah thalibul ilmi, masya Allah, dia tepis. Tidak, ini saya niat karena Allah ini. Saya berusaha ini agar mengangkat kejahilan dari dalam diri saya ini. Ya. Taib, demikian, ya. Taib. Kemudian yang kelima, bin niyatis sholihati tatahawwalul mubahatu ila mustahabbatin yusabu alaihal muslimu. Dengan niat yang soleh atau dengan niat yang baik atau niat yang benar, ya, maka perkara-perkara yang mubah hukumnya itu bisa menjadi perkara-perkara yang dianjurkan, ya. Taib, bisa menjadi perkara-perkara yang dianjurkan yang akan diberikan ganjaran atas perkara-perkara tersebut, diberikan ganjaran kepada seorang muslim, ya. Misalnya perkara yang mubah, nanti akan beliau sebutkan di sini, ya. Akan beliau sebutkan contohnya. Perkara yang mubah dia bisa menjadi berbuah pahala hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara niat, ya. Taib, hanya gara-gara niat. Taib. Kemudian faman nawa bil mubahi niyatan hasanatan fa innahu yusabu 'alaiha. Siapa yang meniatkan, ya, dengan dia melakukan perkara mubah, ya, niatnya itu adalah niatan hasanah, ya, niat yang baik, baik, sholihah, fa innahu yusabu 'alaiha, maka sesungguhnya dia akan diberikan ganjaran atas perbuatannya tersebut, ya, atas niatnya tersebut. Baik, akan diberikan ganjaran. Meskipun mungkin dia belum kerjakan itu perkara yang mubah itu, baru dia niatkan, sekedar dia niatkan saja, ya. Ini diantara keistimewaan agama kita, ya, meniatkan saja perkara yang baik, ya, meskipun belum kita kerjakan, itu sudah diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, ikhwan? Baik. Kemudian yang keenam, di sini disebutkan min asalibit ta'limin najihati dzikru qaidatin thumma dzikru mithalin yuwaddihuha. Di antara uslub pengajaran yang baik atau metode pengajaran yang baik atau pengajaran yang bagus, ya, itu menyebutkan kaedahnya atau menyebutkan kunciannya, ya, bahasa kita menyebutkan kunciannya secara umum, baru menyebutkan permisalan yang bisa menjelaskan kaedah tersebut, ya. Ya, seperti tadi di hadis tadi, ya, di dalam hadis tadi itu kita bisa ambil pengajaran yang baik di situ, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innamal a'malu binniyat. Ini umum, ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran atas apa yang dia niatkan. Baik, ini umum, ini kaidah umum. Baik, kemudian Nabi membawakan contohnya. Nah, baik, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini contohnya. Yang pertama, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya diterima. Baik. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena ingin mencari dunia yang dia cari, baik, atau dunia yang ingin dia usahakan, baik, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa? Kepada sesuatu apa yang dia niatkan tersebut. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, kata beliau hafizahullah, an-nasu yatafawatuna fil ajri. Manusia itu bertingkat-tingkat dari segi ganjaran pahala, ya. Dan ini dikuatkan dengan hadis, ya, di mana disebutkan dalam satu hadis bahwasanya ada dua orang yang sholat, ya, di saf yang sama, baik, mungkin bersebelahan, ya, mereka bersebelahan, itu satu pahalanya jarak antara pahala keduanya ini ibarat bumi dan langit, ya, baik. Nah, ini, ya, jadi manusia itu bertingkat-tingkat dari segi ganjaran pahalanya. Kita yang duduk di sini itu bertingkat-tingkat juga dari segi ganjaran pahalanya. Baik. Dan, ya, pahala itu sebagaimana kaidah
para ulama, al-ajru ala qadri al-masyaqqah, ya. Ganjaran pahala itu sesuai kadar kesulitan, ya. Mungkin misalnya ada di antara kita yang mau hadir ke sini itu mungkin ya mau cari uang bensin saja itu susah misalnya. Kayak contoh ya. Tapi dia usahakan, dia usaha. Akhirnya bisa dapat uang bensin, bisa pergi ikut kajian misalnya. Nah, ini beda pahalanya dengan orang yang turun dari rumah itu sudah langsung keluar saja jalan misalnya begitu ya. Enteng dia jalan gitu. Taib. Atau misalnya dia sebelum pergi kajian dia mau persiapan, sebentar ini ada kajian, saya mau persiapan betul-betul ini misalnya. Dia setrika bajunya, dia pakai wangian, dia ini. Dengan ada orang, sebentar ada kajian, sudah. Pas pulang kerja langsung singgah saja. Masih pakai pakaian kerja atau misalnya ya, dia masih ya pakai pakaian yang seadanya lah hadir kajian. Itu beda pahalanya. Ya, itu beda pahalanya. Makanya disebutkan an-nasu yatafawatuna fil ajri. Manusia itu berbeda-beda dari segi ganjaran pahalanya. Wa thawabi bi ikhtilafin niyati, ya, bi ikhtilafin niyati. Ya, dan mereka berbeda-beda ganjaran pahalanya sesuai dengan beda dari sesuai dengan perbedaan niat-niat mereka, ya. Taib. Akan tetapi tidak ada ruginya antum ikhwan, ya. Antum datang hadir ini, taib, mau antum paham tidak paham, tetap antum dapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Hatta disebutkan dalam hadis Muslim, ada orang yang tidak memiliki keperluan, ya, tidak ingin hadir di majelis, namun dia apa? Dia punya keperluan, dia ada di luar, ya, punya keperluan, mungkin dia di teras, ada keperluan sama orang yang ada di dalam, ada hajat sama orang yang hadir di majelis, ya. Taib, disebutkan dalam hadis bahwa saja dia itu akan mendapatkan ampunan juga dari Allah SWT. Apalagi kalau misalnya antum memang sudah niat dari rumah ini. Antum niat dari rumah datang hadir di majelis, ya, itu lebih besar pahalanya, ya. Taib, mau paham tidak paham hadir di majelis. Taib. Taib. Ini beberapa faedah yang bisa kita sebutkan terkait dengan hadis. Kemudian di sini ada faedah tambahan lagi yang berkaitan tentang hadis. Disebutkan oleh penulis hafizahullah, mata yusabul muslimu ala fi'lil mubahi. Kapan seorang muslim itu diberikan ganjaran pahala ketika dia melakukan perkara yang mubah, ya. Kata beliau, ya, jadi sini disebutkan oleh beliau, kapan seorang muslim itu diberikan ganjaran pahala ketika melakukan perkara yang mubah. Taib. Kata beliau, idza nawal muslimu bi fi'lil mubahi aw bi tarkihi niyatan hasanatan fa innahu yusabu ala fi'lihi. Nah, ini. Ketika seseorang muslim, ya, seorang muslim itu taib meniatkan melakukan perkara yang mubah, atau dia meniatkan meninggalkan perkara yang mubah dengan niat yang baik, maka dia akan diberikan ganjaran atas perbuatannya tersebut, ya. Taib, maka dia akan diberikan ganjaran atas perbuatannya tersebut. Taib. Nah, ini. Jadi ini tergantung niat, ya, tergantung niat. Jadi perkara yang mubah saja itu bisa, ya, berbuah pahala. Taib, hanya gara-gara niat, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mubahu bin niyatil hasanati yakunu khairan. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara yang mubah diiringi dengan niat hasanah, niat yang baik, maka dia terhitung sebagai apa? Perkara kebaikan, ya, terhitung sebagai amal kebaikan. Perkara yang mubah dengan niat yang hasanah, maka dia apa? Terhitung sebagai apa? Amalan kebaikan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa bin niyatis sayyiati yakunu syarran. Dan perkara yang mubah yang diiringi dengan niat yang buruk, niat yang jelek, ya, maka dia terhitung sebagai keburukan, amalan keburukan, ya. Jadi ini tergantung pada niatnya, ya, meskipun perkara yang mubah. Baik. Kemudian kata beliau, di sini beliau bawakan lagi contoh-contohnya, ya. Kata beliau, wa idza kana al-mubahu wasilatan ila ma'murin bihi aw manhiyin anhu fa innahu ya'khudhu hukma ma kana wasilatan ilaihi. Nah, ini antum boleh garis bawahi, ya. Baik, antum boleh catat ini. Jika perkara yang mubah itu menjadi sarana untuk perkara yang diperintahkan, ya. Baik, jika perkara yang mubah itu menjadi sarana untuk perkara yang diperintahkan oleh Allah, ya, au manhiyin anhu, atau wasilah tadi menjadi sarana untuk terjadinya perkara yang terlarang,
fa innahu ya'khudhu hukma ma kana wasilatan ilaihi. Maka sesungguhnya perkara yang mubah tadi mengambil hukum, ya, mengambil hukum perkara yang dijadikan wasilah kepadanya, ya. Jadi kalau kita katakan kalau perkara yang mubah dijadikan wasilah untuk mengerjakan perkara yang diperintahkan, maka perkara yang mubah tadi ini terhitung pahalanya seperti seperti perkara yang diperintahkan tadi. Ya, perkara yang mubah tadi menjadi perkara yang diperintahkan juga. Baik. Kalau perkara yang mubah, baik, perkara yang mubah dia menjadi sarana terjadinya perkara yang terlarang, maka perkara yang mubah ini hukumnya sama seperti perkara yang terlarang tadi. Baik. Nah, kemudian beliau bawakan contohnya. Nah, ini yang pertama. Contohnya, al-masyu ila sholati wajibun. Berjalan menuju masjid itu hukumnya wajib, atau sampai ke masjid di waktu sholat itu wajib. Taib, li'annahu wasilatun ila wajibin. Taib, berjalan ke masjid hukum asalnya mubah, ya. Berjalan ke masjid, naik motor ke masjid, ya, atau kita katakan berjalan atau naik motor, ini hukum asalnya mubah, iya kan? Orang berjalan naik motor, ini hukum asalnya mubah. Taib, karena berjalan dan naik motor ini dijadikan sarana untuk perkara yang wajib, yaitu sholat 5 waktu di masjid untuk laki-laki, ya. Taib, maka perjalanan menuju masjid itu menjadi perkara yang wajib juga. Paham, ya? Nah, jadi berjalan ke masjid atau saya ulangi, berjalan kemudian naik motor, ya, itu hukum asalnya dia perkara yang mubah. Taib, hukum asalnya perkara yang mubah. Ketika dia dijadikan sarana untuk sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu ini adalah perkara yang wajib yang Allah perintahkan, maka perjalanan yang dilakukan, entah itu jalan kaki atau naik motor untuk pergi ke masjid, itu menjadi perkara yang diperintahkan juga, menjadi perkara yang wajib juga. Nah, ini yang ingin beliau sampaikan di sini. Baik. Contoh yang selanjutnya, syira'us siwaki mustahabbun, ya. Membeli siwak, ya. Ini kata beliau, membeli siwak itu hukumnya menjadi sunnah. Taib, yang mana membeli siwak ini hukum asalnya mubah. Ya, kita membeli siwak, membeli siwak membeli sesuatu itu hukumnya mubah. Ya, beli sesuatu hukumnya mubah. Nah, karena karena membeli siwak ini dijadikan sarana agar seseorang bisa mengerjakan perkara yang sunnah, yaitu bersiwak, ya, perkara yang sunnah, maka hukum membeli siwak itu menjadi sunnah juga, ya. Membeli siwak itu menjadi sunnah juga. Baik, dan ya akan orang yang membeli siwak akan diberikan ganjaran pahala karena dia jadikan membeli siwak ini sebagai apa? Wasilah, sarana untuk dia mengerjakan perkara yang sunnah. Baik. Contoh yang lain misalnya apa? Membeli apa? Saya gamis atau ya jubah misalnya. Nah, kalau antum membeli jubah ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, boleh begitu, ya. Tapi karena antum membeli jubah dalam rangka misalnya untuk memuliakan ilmu, memuliakan majelis ilmu, untuk tampil dengan tampilan yang prima misalnya, taib, yang mana ini dianjurkan, ya, disunnahkan, bahkan di antara adab-adab penuntut ilmu, ya, memakai pakaian yang bagus misalnya. Taib, maka ketika antum membeli itu juga itu terhitung apa? Pahala juga, ya, terhitung pahala. Taib. Taib. Kemudian kata beliau, syira'us sikin liqatli nafsin bighairi haqqin haramun. Membeli pisau, ya. Membeli pisau hukum asalnya mubah, ya. Membeli pisau hukum asalnya mubah. Kita beli pisau hukum asalnya mubah. Tapi kalau kita beli pisau supaya sarana pisau ini menjadi sarana agar bisa kita membunuh orang lain tanpa hak, ya. Yang mana membunuh orang lain tanpa hak itu hukumnya haram, maka ketika kita membeli pisau hukumnya menjadi haram juga. Ya. Baik, yang mana pada asalnya membeli pisau ini mubah. Baik, membeli pisau ini mubah dia, hukum asalnya dia mubah. Karena diniatkan, ya, membeli pisau untuk membunuh orang misalnya. Baik, yang mana hukum membunuh orang itu haram, ya, dosa besar. Maka membeli pisau itu juga menjadi haram. Baik, itu terkait dengan niat. Kemudian yang keempat, aklu ma lahu raihatun karihatun
memakan sesuatu yang menimbulkan bau yang kurang sedap seperti bawang atau misalnya mungkin durian ya, atau kuah bugis ya. Kuah bugis bagaimana? Kuah bugis tidak ya? Masya Allah. Kalau kuah bugis itu tidak dia ya, insya Allah tidak ya. Iya. Hah? Kalau sobanya bahaya dia ya. Atau kalau misalnya semua jamaah makan kuah bugis tidak apa-apa ya berarti ya. Ya, Masya Allah. Baik. Nah ini misalnya ya, makan sesuatu yang menimbulkan bau yang kurang sedap seperti apa? Bawang ya, bawang bombay atau yang selainnya. Ya. Baik. Ketika sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah kalau kita mengeluarkan bau yang kurang sedap itu hukumnya makruh ya. Di sini disebutkan kata beliau makruh. Hukumnya makruh. Ketika kita sholat jamaah mengeluarkan bau yang kurang sedap, entah dari mana asalnya, ya, bau yang entah dari mulut, dari ketiak, atau dari keringat, atau dari yang lainnya, misalnya, ya, itu hukum asalnya makruh karena mengganggu orang yang di sekitarnya, membuat orang tidak khusyuk. Baik, nah ini, baik. Nah, ketika sholat berjamaah mengeluarkan bau yang kurang sedap, itu hukumnya makruh. Maka ketika ada orang yang dia pergi sholat berjamaah setelah memakan makanan yang menimbulkan bau yang kurang sedap, yang mana sebenarnya ketika kita makan ini, makan sesuatu ini mubah saja, kita makan bawang, makan durian atau makan yang lain-lainnya misalnya, ya, taib, ini mengeluarkan bau yang kurang sedap, ini sah-sah saja, mubah saja, sah-sah saja dia. Namun ketika perkara ini dibawa ketika sholat berjamaah, maka ketika perkara ini menjadi sarana ya, yang dia bawa kepada sholat berjamaah, maka itu menjadi makruh ya, maka menjadi makruh juga hukumnya. Taib. Nah, ketika mau sholat berjamaah dia makan bawang. Nah, yang mana makan bawang ini akan mengeluarkan bau yang kurang sedap, maka dia makan bawang itu jadi makruh hukumnya. Dia makan bawang tadi jadi makruh hukumnya. Paham ya? Taib. Ini contoh-contoh yang beliau sebutkan. Taib. Kemudian para ulama menyebutkan ya, beberapa ulama para ulama menyebutkan terkait hadis ini, begitu pentingnya hadis ini. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan hadzal haditsu sulusul ilmi ya. Hadis ini innamal a'malu binniyat ini itu sepertiga ilmu ya, sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi, dan hadis ini masuk kepada 70 bab dalam ilmu fikih. Ya, Masya Allah. Jadi ya, masuk dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Ini kata Imam Syafi'i. Begitu pentingnya hadis ini ya. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa agna wa aktsaru fa'idatan min hadzal hadithi." Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih mengumpulkan faedah yang banyak atau yang lebih mencukupkan ya. Taib, mencukupkan faedah-faedah yang banyak ya, dan memberikan faedah yang banyak min hadzal hadis, dari melebihi hadis innamal a'malu binniyat ya, karena begitu banyak faedah. Jadi tadi 7 faedah yang kita sebutkan itu bukan pembatasan ya, masih banyak faedah sebenarnya terkait innamal a'malu binniyat. Namun di sini hanya beliau ringkas saja, yang mudah-mudah saja ya. Di syarah-syarah yang lain itu langsung disebutkan kaidah apa yang bisa dipetik dari hadis ini ya, hukum apa yang terkait hadis ini ya, disebutkan di situ. Baik. Kemudian berkaitan tentang hadis ini ya. Sudah azan ini? Sedikit lagi. Baik. Sini akan kita bacakan ya, bagaimana mauqif atau contoh-contoh sikap dari para salaf terdahulu ya, yang berkaitan tentang niat ya, berkaitan tentang niat. Bagaimana mereka terdahulu berusaha menjaga niat mereka ya, berusaha menjaga niat mereka. Baik. Di antaranya disebutkan di sini ya, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir rahimahullah ya. Kata beliau hafizahullah, kana Mansur ibn al-Mu'tamir rahimahullah idza shallal ghadata adhhara an-nashata li ashabihi fayuhaddithuhum wa yukthiru ilaihim. Baik. Dahulu Mansur ibn al-Mu'tamir rahimahullah, jika beliau melaksanakan salat subuh
maka beliau menampakkan ya semangat ya. Terlihat beliau itu ketika sholat subuh itu bersemangat sekali ya. Kayak orang baru bangun tidur ya, baru bangun tidur ini segar begitu, menampakkan segar dalam dirinya. Nah, dia tampakkan ke teman-temannya, fayuhadditsuhum, dia bercerita sama temannya, semangat dia bercerita subuh-subuh ini ya. Cerita. Wa yuksiru ilaihim, dia banyak bercerita sama teman-temannya nih ya. Padahal wala allahu innama bata qa'iman ala atrafihi. Padahal boleh jadi dia ini telah menghabiskan malamnya dengan berdiri salat ya, sepanjang malam dia berdiri salat. Kullu dzalika, semua itu beliau lakukan liyukhfiya alaihim amalahu, agar menyembunyikan amalannya dari teman-temannya. Ini orang salat sepanjang malam pas salat subuh ya. Mungkin kalau kita contohkan mungkin qiyamul lail ya. Ya qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian pas masuk sholat subuh, dia tidak lemas, dia tidak menampakkan capek atau apa. Tidak, dia semangat. Masya Allah. Kayak orang baru bangun tidur, misalnya begitu ya. Bercerita sama temannya. Kayak seakan-akan tidak ada yang terjadi di sepertiga malam terakhir itu, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ya. Wala allahu innama bata qa'iman ala atrafihi ya. Padahal boleh jadi dia ini telah menghabiskan malamnya berdiri untuk sholat. Itu semua beliau lakukan untuk menyembunyikan amalannya dari teman-temannya. Ya. Ini di antara contohnya. Kemudian wa kana Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah yusolli ya. Dahulu Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah beliau melaksanakan salat. Fa idza dakhala alaihi dakhilu nama ala firashihi. Sementara salat ya. Ketika sudah ada tanda-tanda kayaknya ada yang mau masuk ini, masuk kamar ini ya. Nama ala firashihi, beliau langsung tidur. Padahal sementara posisi sholat ini, ya, sementara posisi sholat, mungkin kita husnuzon ya, mungkin setelah selesai sholat mungkin sementara berzikir mungkin atau sementara minta ampun mungkin ya. Kayaknya ada yang mau masuk ini. Langsung beliau pura-pura tidur, ya, segera beliau pura-pura tidur. Ya. Sudah azan? Kita azan dulu ya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in.
Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan ya. Masih berkaitan tentang sikap atau perbuatan para salaf terdahulu berkaitan tentang keikhlasan. Kemudian beliau hafizahullah membawakan riwayat Wa Hasan bin Abi Sinan rahimahullah, ya. Hasan bin Abi Sinan rahimahullah, taqulu anhu zaujatuhu. Istrinya pernah menceritakan tentang suaminya ini. Jadi suaminya ini Hasan bin Abi Sinan, istrinya yang menceritakan tentang suaminya ini. Kana yaji'u fayadkhulu fi firashi. Dahulu suamiku itu, ya, suamiku itu dahulu dia ini masuk ke kamar tidurnya, masuk ke kamar. Thumma yukhadi'uni kama tukhadi'ul mar'atu sabiyaha. Kemudian dia berusaha menipuku sebagaimana seorang wanita itu menipu anaknya. Maksudnya pura-pura begitu, ya. Kemudian apa? Suamiku ini pura-pura terhadap menipuku, ya. Menipuku sebagaimana seorang ibu itu menipu anak-anaknya. Maksudnya pura-pura tidur begitu, ya. Fa iza alima anni nimtu salla nafsahu fa kharaja. Ketika dia tahu saya ini sudah tidur, ini cerita istrinya ini. Ketika dia tahu bahwa saya sudah tidur, maka dia bangkit pelan-pelan, ya, menyelinap ini Hasan bin Abi Sinan. Keluar dia pelan-pelan, taib. Tsumma yaqumu fa yusalli. Kemudian dia salat. Ya, kemudian dia salat. Taib. Faqultu lahu, maka ya, istrinya tahu ini suaminya keluar ini salat. Suaminya ini tidak tidur, ya. Istrinya ini tahu. Maka istrinya berkata kepada Hasan bin Abi Sinan, "Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, kam tu'adzib nafsaka?" Sampai kapan kau siksa dirimu? Taib. Lihat ini pertanyaan. Artinya istrinya bukan melarang suaminya sholat, ya. Bukan dilarang sholat. Cuma maksudnya kayaknya ini ya lama kelamaan mau sakit ini orang ini, ya. Ya. Taib. Ya, sudah pura-pura tidur baru bangun sholat gitu kan. Nah, kam tu'adzib nafsaka, ya. Sampai kapan kau siksa dirimu? Arfik binafsika, ya. Kasihanilah dirimu, wahai suamiku, ya, kata istrinya. Kemudian apa jawaban Hasan bin Abi Sinan? Uskuti waihak. Diam ngana, ya. Ya, kalau bahasa kita diam ngana. Dia bilang, fayusiku an arkuda raqdatan la aqumu minha zamanan. Hampir-hampir bisa saja aku tertidur, ya. Tertidur, kemudian aku tidak bangun lagi dalam waktu yang lama. Maksudnya, ya, boleh saja aku tidur ini sudah pas mau bangun ini rupanya sudah mati, ya, seperti itu, ya. Baik. Nah ini, jadi dia katakan, ya, diam istriku, ya, diam, ya. Baik. Fayusiku an arquda raqdatan la aqumu minha zamanan, ya. Hampir-hampir saja aku tertidur, ya. Aku tertidur, kemudian aku tidak akan bangun selama-lamanya, ya. Baik. Kemudian qala Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah, Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah mengatakan, kana Ali bin Husain, ya, Ali bin Al-Husain, ya, mungkin ini Ali Zainal Abidin, ya, Ali Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali kemudian punya anak namanya Husain, kemudian punya anak namanya Ali lagi, ya. Baik, sepertinya itu Ali Zainul Abidin. Karena Ali bin Husain yahmilu jirabal khubzi ala dhuhrihi bil laili. Dahulu Ali bin Husain, ya, ini membawa kantongan roti, ya, kantongan roti atau karung roti di atas pundaknya, di atas punggungnya tengah malam, ya, di malam hari, ya. Fa yatasaddaqu bihi, kemudian dia bersedekah dengan roti yang dibawa itu di punggungnya itu. Fa yaqulu wa yaqulu, kemudian dia mengatakan, jadi sambil
Kalau kita bayangkan sambil dia bawa ini, menyemangati dirinya ya. Innas sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Sambil dia bawa, dia katakan apa? Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Masya Allah. Malam-malam nih ya. Taib, malam-malam membawa roti baru disedekahkan sama orang. Taib, bukan dibikinkan konten ya. Ya, taib, seperti itu. Jadi ini ya. Taib, kemudian wa Muhammad bin Ishaq rahimahullah, Muhammad bin Ishaq diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq rahimahullah, kana nasun min ahli Madinati ya'ishuna. Dahulu ya, penduduk kota Madinah itu mendapatkan nafkah, sering mendapatkan nafkah ya. Penduduk kota Madinah itu sering mendapatkan nafkah. Mungkin kalau kita katakan sering mendapatkan apa? Bantuan sembako ya. Taib. La yadruna min aina kana ma'ashuhum. Sementara penduduk kota Madinah ini tidak tahu dari mana sumbernya ini sembako yang mereka dapatkan ini. Tiba-tiba sudah ada saja depan pintu. Taib. Falamma mata Ali bin Husain rahimahullah faqadu ma kanu yu'tuna bihi bil-lail. Ketika wafat Ali bin Husain yang tadi ya, Ali Zainul Abidin ya rahimahullah, maka penduduk kota Madinah pun ya tidak mendapatkan lagi apa yang senantiasa diberikan kepada mereka di tengah malam ya. Baik, maka ketika beliau wafat mereka tidak mendapatkan lagi. Oh, ternyata ya inilah ada orang-orang yang itu yang semasa dia hidup tidak diketahui dia punya amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika dia wafat baru Allah buka semua itu ya, dijadikan pelajaran bagi orang yang berikutnya, orang yang setelahnya ya. Nah, ini jadi tiap malam bawa apa nih? Khubz ya, mungkin ya roti gandum mungkin ya. Nah, dan ini nafkah ini kalau kita ini mungkin beras ya. Tiba-tiba besok pagi sudah ada beras, minyak dan yang lain-lain ya. Ini rupanya ada yang bersedekah ini ya, penduduk kota Madinah ya. Baik, ketika beliau wafat, maka penduduk kota Madinah ini apa? Faqadu ma kanu yu'tuna bihi bil-lail. Mereka tidak mendapatkan lagi apa yang senantiasa diberikan kepada mereka di tiap malam ya. Baik. Kemudian wa dhalla Amr bin Qais rahimahullah ya. 20 sanatan sha'iman ya. Amr bin Qais terus-menerus berpuasa selama 20 tahun. Artinya bukan berarti ini puasa wisol ya, bukan. Maksudnya dia berpuasa ya, dia punya amalan sendiri berpuasa ya. Terus menerus dia berpuasa selama 20 tahun, ma ya'lamu bihi ahluhu. Sementara keluarganya tidak mengetahui kalau dia berpuasa itu selama 20 tahun. Keluarganya nih ya. Kalau di sebagian ulama mengatakan ahluhu ini istrinya. Ya, istrinya tidak tahu dia kalau berpuasa. Baik. Nah, bagaimana caranya ini ya? Bagaimana caranya sampai tidak ketahuan ya? Kalau kita kan ketahuan ya, karena minta tolong dimasakkan sahur ya, atau minta tolong suruh bikin buka puasa misalnya. Jadi ketahuan. Kalau Amr bin Qais tidak ketahuan, dia 20 tahun dia berpuasa, istrinya sendiri tidak mengetahui kalau dia berpuasa. Bagaimana caranya? Ya'khudhu goda'ahu wa yagdu ilal hanuti fayatasaddaqu bi godaihi wa yasum. Ya. Kalau sudah masuk waktu pagi ya, istrinya suka dia ini sarapan atau makan siang ya, dia bawa ini makan siangnya, dia bawa ke tokonya ya, ketika di perjalanan dia sedekahkan ini makan siangnya, dia sedekahkan, kemudian dia berpuasa. Wa ahluhu la yadruna, sementara keluarganya tidak mengetahui perbuatan tersebut ya. Jadi dia bawa, dia tidak, misalnya istrinya sudah kasih dia apa ini makan siang, misalnya dia mau pergi ke sawah misalnya, contoh ya, ini makan siang, bawa nanti ke kobong misalnya. Baik. Nah, ini. Dia tidak bilang, jangan, tidak usah masak misalnya. Tidak usah masak, Abi ada berpuasa misalnya begitu. Dia tidak bilang begitu, Amr bin Qais, ya. Baik, dia bawa ya. Baik. Kalau kita kan tidak, dibikin kasih tambah lagi. Cuma sedikit ini, tambah lagi, mau sampai sore ini di kobong misalnya. Tidak berpuasa ya, seperti itu. Baik, jadi Amr bin Qais pergi ke tokonya, ke warungnya dia itu, dia tidak dia bawa itu makanannya, baru di tengah jalan dia kasih sama orang. Baik, dia kasih sama orang, baru dia berpuasa. Ini sementara keluarganya tidak mengetahuinya. Itu 20 tahun, ikhwan. 20 tahun
ya, bukan Senin Kamis, artinya 20 tahun, bukan 1 pekan, 20 tahun ya. Baik, wa qala al-A'mash rahimahullah A'mash rahimahullah mengatakan, kuntu inda Ibrahim an-Nakhai ya. Dahulu aku ada di sisinya Ibrahim an-Nakhai. Wa huwa yaqra'u fil mushafi. Sementara Ibrahim an-Nakhai sementara apa? Membaca Al-Qur'an di mushaf. Fadakhala alaihi rajulun. Tiba-tiba ada masuk laki-laki. Jadi Ibrahim an-Nakhai dengan A'mash sebelahan ya, dua-dua ini ulama ya. Taib sebelahan. Tiba-tiba ada masuk laki-laki ya. Faghattahu, langsung ditutup. Qur'an langsung ditutup sama dia. Sementara baca Quran masuk laki-laki langsung ditutup sama dia. Taib. Kemudian kata Ibrahim an-Nakhai, la yaru hadza anni aqra'u fihi kulla sa'atin. Ya, kata beliau, dia tidak lihat saya ini. Padahal sebenarnya apa? Padahal sebenarnya saya setiap waktu ini baca mushaf gitu. Atau kalau kita ini kan, ya mudah-mudahan dia tidak lihat. Ya, mudah-mudahan dia tidak lihat saya ini apa yang saya lakukan, ya, karena saya membaca mushaf ini setiap saat. Ya, itu dia sampaikan kepada siapa? A'mash, ya, rahimahumullah. Baik. Kemudian waqala Muhammad bin Wasi rahimahullah. Muhammad bin Wasi rahimahullah mengatakan, perhatikan ini. In kana ar-rajulu la yabki 20 sanatan wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lamu ya. Sungguh ya. Jadi in kana di situ untuk yang belajar nahwu ya, faedah sedikit ya. Itu innahu kana, dihapus dhamirnya ya. In kana innahu kana ya. Paham ya? Baik. In kana ar-rajulu la yabki 20 sanatan wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lamu ya. Sungguh dahulu ada seorang laki-laki itu setiap malam menangis selama 20 tahun ya. Menangis selama 20 tahun. Baik, sementara istrinya itu tidak tahu kalau suaminya ini menangis ya. Dijelaskan di riwayat yang lain, itu dia menangis di pembaringan sudah mau tidur ya, dia muhasabah dirinya menangis selama 20 tahun. Istrinya tidak tahu kalau suaminya ini menangis di sebelahnya, bersebelahan tempat tidur ya. Istrinya tidak mengetahui ya. Dijelaskan para ulama bahwasanya menangisnya itu karena takut kepada Allah, karena merasa kurang di hari-harinya ini waktunya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, takut dia sehingga dia menangis. Tapi menangisnya itu tidak terisak-isak sehingga semua orang tahu, tidak. Dia menangis tapi istrinya tidak mengetahui ya. Baik. Ini kata Muhammad bin Wasi. Wa qala Syafi'i, ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma yaqsidu ilmahu ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, aku sangat senang, atau aku berharap ya, aku berharap bahwasanya orang-orang itu ya, mereka telah mempelajari ilmuku ini, mereka telah mempelajari ilmu yang aku ajarkan ini ya, namun mereka tidak menisbatkan kepada aku sedikit pun, meskipun hanya satu huruf, mereka tidak nisbatkan ilmu itu diambil dari Imam Syafi'i ya, seperti itu ya. Kata Imam Syafi'i, aku berharap, aku sangat senang kalau misalnya ada orang belajar kepada aku ya, mengambil ilmuku ya, sementara mereka tidak menisbatkan ilmu yang dipelajari dariku itu tidak dinisbatkan kepada aku meskipun hanya belajar satu huruf saja. Nah ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Antum paham ini kan maksudnya ini kan? Artinya terserah, yang penting ilmu ini tersebar. Terserah ya. Yang penting ilmu yang ana ajarkan terserah, mau antum sampaikan ini dari Imam Syafi'i atau bukan, terserah. Yang penting apa yang ana ajarkan ini tersebar di tengah-tengah umat. Itu yang lebih utama daripada sekedar menisbatkan ini saya belajar dari Imam Syafi'i, saya menuntut ilmu sama beliau rahimahullah. Nah, ini maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Wa qala Makhul rahimahullah ya, Makhul rahimahullah mengatakan, ma akhlasa abdun qat arba'ina yauman illa dhaharat yanabiul hikmati min qalbihi wa lisanihi. Nah, ini bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya. Ini kita coba praktekkan ini ya. Tidaklah seorang hamba itu ikhlas selama 40 hari ya, berusaha ikhlas selama 40 hari dalam seluruh tindak tanduknya ya. Dia berusaha ikhlas selama 40 hari, kecuali akan nampak mata air hikmah dari hati dan lisannya ya, Masya Allah ya. Ikhlas 40 hari akan nampak hikmah yang keluar dari hati dan lisannya. Baik.
Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin, beramal tanpa keikhlasan, walaq tidain, dan tanpa mengikuti sunnah, itu kal musafiri yamla'u jirobahu ramlan yuskiluhu wala yanfa'uhu, ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beramal tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti sunnah itu seperti musafir, ya, seorang musafir yang telah memenuhi tasnya dengan pasir, yang pasir ini memberatkannya dan tidak memberikan manfaat sama sekali untuknya. Nah, ini, ya, jadi orang yang beramal tanpa keikhlasan dan tanpa mengikuti sunnah, ya, dan dua ini, ya, syarat ibadah, ya, syarat diterimanya amalan, ya, harus ikhlas dan mengikuti sunnah. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia tidak diterima amalan tersebut, ya, tidak diterima ibadah tersebut. Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dia ikhlas, namun amalannya apa? Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima meskipun dia ikhlas, meskipun niatnya baik. Kemudian dia amalannya sesuai sunnah, namun dia riya, sum'ah, ya, dia tidak ikhlas, dia punya keinginan yang lain, ya. Baik, maka ini juga tidak diterima, ya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, itu seperti seorang musafir, yang mana musafir ini membawa tas, yang tasnya ini isinya adalah pasir, yang pasir ini hanya memberatkannya dan tidak memberikan sama sekali manfaat kepadanya. Baik. Dan ini gambaran yang sangat jelas, ya, bagi kita, ya. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ikhlas, ini hanya capek saja dia, ya. Misalnya dia sholat sepanjang malam, kemudian dia tidak ikhlas, dia sholat sepanjang malam, kemudian di pagi hari dia merasa ujub, bangga dengan amalannya. Tapi dia melihat orang lain, dia itu biar sok kenal sunnah, tapi dia tidak jaga sholat malam. Anak ini sholat malam misalnya, contoh. Atau misalnya dia lihat, saya ini rutin Senin Kamis, kayaknya boleh ini Daud ini. Tapi kayaknya orang di sana itu biar so menuntut ilmu, biar berpuasa tidak ada, biar Senin Kamis orang tidak berpuasa. Misalnya begitu. Nah, ini tidak ada gunanya dia puasa ini seperti ini, ya. Tapi dia merasa bangga dengan amalannya. Artinya bangganya ini meremehkan orang lain, ya. Tapi ini seperti apa? Seperti musafir yang membawa pasir di dalam tasnya, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Taib. Wa qala Yaqub al-Makfuf rahimahullah. Yaqub al-Makfuf rahimahullah mengatakan, nah ini penting juga ini. Al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu, ya, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia berusaha menyembunyikan keburukan-keburukannya. Itu orang yang ikhlas, ya. Tentunya kita semua paham bahwasanya kita tidak ingin keburukan-keburukan kita itu nampak di hadapan orang lain. Baik, kita tidak ingin keburukan-keburukan kita itu nampak di hadapan orang lain. Maka kita juga berusaha kebaikan-kebaikan kita juga itu apa? Kebaikan-kebaikan kita juga itu berusaha kita tutupi. Amalan-amalan kita, minimal kita punya amalan rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Ya, cuma satu amalan, dua amalan yang tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu kecuali antum sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan semua amalan disampaikan sama orang, semua dengan dalih apa? Dengan dalih, ya, memberikan contoh yang baik kepada orang misalnya, gitu. Iya, mungkin awalnya seperti itu, tapi kita tidak ada yang bisa menjamin ke depannya apa masih bisa tetap ikhlas seperti itu atau tidak. Taib. Itu ingat tadi itu Ali Zainul Abidin rahimahullah. Dia ketika mengamalkan itu apa dia katakan? Sesungguhnya dia kasih kuat jiwanya, ikhwan. Dia kuatkan jiwanya. Taib. Artinya apa? Keikhlasan ini butuh perjuangan juga, butuh ijtihad, butuh kesungguhan. Dia kuatkan jiwanya. Sesungguhnya sedekah diam-diam itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Baru ketahuan nanti kapan? Nanti beliau wafat baru ketahuan, ya. Taib. Kemudian qala Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlasi. Tidak ada yang lebih berat bagi jiwa melebihi keikhlasan, ya. Tidak ada yang paling berat bagi jiwa itu melebihi apa? Keikhlasan. Taib, li'annahu laisa laha fihi nasibun. Karena di dalam keikhlasan itu tidak ada bagian nafsu sama sekali di situ. Tidak ada bagiannya nafsu sedikit pun. Nafsu itu tidak memiliki bagian sama sekali dalam keikhlasan itu.
Taib, entah itu nafsu ingin diketahui oleh orang beramal, nafsu ingin terkenal, nafsu ingin yang lainnya, tidak dalam keikhlasan tidak ada sedikit pun laisalaha, tidak ada bagi nafsu itu fihi, dalam keikhlasan itu nasibun, tidak ada memiliki bagian sedikit pun. Tidak ada, nafsu itu tidak memiliki bagian dalam keikhlasan. Taib, makanya dia berat bagi jiwa, ya. Makanya dia berat bagi jiwa. Taib. Wa qala Yusuf bin Husain rahimahullah, ya, Yusuf bin Husain mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas, ya. Perkara yang paling berat di dunia adalah keikhlasan. Kata siapa? Yusuf bin Husain. Perkara yang paling berat di dunia adalah keikhlasan. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi fa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhara, ya. Kata Yusuf bin Husain, ya, sudah sekian lama aku ini berijtihad bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari dalam hatiku, maka seakan-akan riya itu terus tumbuh dengan warna yang lain, ya. Riya itu terus tumbuh dengan warna yang lain. Boleh jadi mungkin dia sudah berusaha menghilangkan riya ketika dia melakukan amalan soleh, misalnya sholat malam, dia hilangkan riya. Namun Namun sulit dia lagi hilangkan mungkin riya dari lisannya. Akhirnya diketahui amalannya. Atau mungkin dia sudah berusaha melakukan amalan tertentu, dia berusaha ikhlas, dia berusaha hilangkan riya. Namun riya ini terus tumbuh, ya. Jiwa itu terus mengajak untuk riya. Makanya kata beliau, perkara yang paling sulit, ya, dikerjakan di dunia itu adalah keikhlasan. Namun apakah ucapan beliau ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ikhlas itu adalah perkara yang mustahil? Ya, kita katakan tidak, ya. Taib, ya. Ikhlas itu tidak mustahil bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk ikhlas, ya. Tidak mustahil dia. Siapa saja bisa melakukan amalan dengan ikhlas, ya. Taib, bisa melakukan amalan yang ikhlas kalau Allah berikan taufik kepadanya. Makanya kita minta tolong kepada Allah, ya, agar dijadikan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amalan. Taib. Kemudian waqala Rabi' bin Haytham rahimahullah mengatakan, kullu ma la yuradu bihi wajhullahi yatmahillu, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan, ya, atau segala sesuatu yang dikerjakan itu namun bukan dengan niat mencari wajah Allah, maka itu akan sirna, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan dalam rangka mencari wajah Allah, maka itu akan sirna, akan hilang, ya. Tapi akan tidak istiqomah, seperti itu. Jadi kalau kita hijrah ini, ya, dari kemaksiatan menuju, ya, menuju ke ketaatan, dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari dari kebid'ahan menuju ke hijrah kepada sunnah, ya, maka kita berusaha menginginkan wajah Allah dalam hijrahnya kita, ya. Karena, ya, boleh jadi orang-orang yang tadinya dia sudah mengenal sunnah, sudah iltizam dengan sunnah, ya, kemudian waliyadzubillah, kemudian dia berpaling, dia tidak mau lagi mengerjakan sunnah, dia berpaling dari orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dia tidak mau menghadiri majelis ilmu misalnya. Boleh jadi ini karena apa? Karena kurangnya keikhlasan, ya, karena kurangnya keikhlasan. Bisa jadi karena kurangnya keikhlasan. Karena ini kullu ma la yurad bihi wajhullah yatmahil, segala sesuatu yang dikerjakan bukan dengan niat mencari wajah Allah, itu akan sirna, akan tidak istiqomah, ya, akan hilang dengan sendirinya, ya. Makanya, ya, khususnya yang berbicara juga dan kita semua di sini, ya, terus berusaha kita perbaiki niat kita, hati kita terus berusaha kita perbaiki dan minta tolong kepada Allah SWT. Hanya Allah yang bisa memperbaiki hati kita, ya. Sambil kita berusaha, ya, kita tepis. Kalau ada niat-niat yang tidak bagus, kita berusaha tepis. Baik, kita berusaha tepis. Kalau ingin ria, ingin ujub atau sum'ah misalnya, kita berusaha tepis, ya. Baik. Nah ini. Kemudian kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, "Idza akhlasal abdu in qata'at anhu kasratul wasawisi war riya'i." Ya. Kata beliau, jika seorang hamba itu ikhlas, berusaha untuk ikhlas, ya, maka akan terputus banyak was-was dan banyak riya dari dalam dirinya, ya. Jadi kalau dia berusaha ikhlas, was-was itu akan hilang,
Ya, was-was itu dengan sendirinya dengan izin Allah akan hilang was-was itu. Riya itu akan sendirinya dengan akan sendirinya hilang ya riya tersebut. Kalau apa? Kalau dia berusaha ikhlas ya. Jadi kalau seorang hamba itu ikhlas maka akan terputus banyak was-was. Was-was itu kan kayaknya misalnya begini. Misalnya contohnya was-was itu dia mau pergi kajian misalnya. Kemudian dia ketemu temannya misalnya, temannya mau tanya mau kemana antum? Nah, dia akhirnya karena dia was-was dia bilang kalau saya bilang ini mau pergi kajian nanti saya riya. Kalau saya misalnya bilang juga tidak pergi kajian, tapi saya mau pergi kajian, dusta nanti. Misalnya, ini kan sudah jadi was-was ini bagi dia. Ya, harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana dijawabnya? Harusnya dia bagaimana? Kajian atau bikin tauriyah? Ya, tauriyah itu mengatakan yang A tapi maksudnya yang B, begitu maksudnya. Ya, tetap disampaikan mimpi kajian ada majelis ilmu. Sambil dia berusaha hatinya dia tepis ya. Tidak. Ya. Itu makanya dikatakan di sini kata beliau, kalau seorang hamba itu berusaha ikhlas ya, maka akan terputus was-was itu. Hilang was-was dengan sendirinya. Riya itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Mau kemana antum? Di masjid. Sudah di masjid. Nah, jangan bilang ke masjid. Nanti dibilang saya ini orang soleh misalnya. Jangan juga. Bilang saja ke masjid. Ya. Bilang saja pergi kajian. Ada kajian di sana. Kalau perlu ajak dia untuk hadir di majelis. Pahamin ya? Ajak dia hadir ke majelis. Baik. Kemudian waqala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ta'allamun niyyata. Hendaklah kalian mempelajari niat, ya, merenungi niat, ya, memperbaiki niat. Fa innaha ablagu minal amali, karena sesungguhnya niat itu lebih utama daripada amalan itu sendiri. Ya. Niat itu lebih utama daripada amalan itu sendiri. Namun jangan juga kita salah pahami bahwasanya kalau begitu niat saja, tidak usah beramal. Nah, bukan juga demikian. Ya. Kalau dia sudah niat, dia usaha juga untuk mengamalkan. Ya. Dia sudah meniatkan, ya dia berusaha juga untuk mengamalkan. Bukan berarti misalnya, pokoknya yang penting niat akhi misalnya. Kan ada yang begitu kan? Yang penting niat akhi misalnya begitu. Ya. Jangan juga niat tapi diiringi dengan usaha juga sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, maka kata beliau, pelajarilah niat, renungilah niat, ya, perbaikilah niat karena itu lebih utama daripada amalan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, ada banyak ya, lebih dari 10 ya pelajaran. Dan ini bukan pembatasan ya, banyak disebutkan kita para ulama ya. Taib. Waqala Yusuf bin Asbat rahimahullah mengatakan, takhlisun niyati min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihadi. Ya. Kata beliau, memurnikan niat dari hal-hal yang merusaknya itu lebih berat. Ya. Taib, memurnikan niat dari hal-hal yang merusaknya itu lebih berat bagi orang-orang yang beramal dibandingkan min tulil ijtihad. Ya. Dibandingkan dia bersungguh-sungguh beramal dalam waktu yang lama. Ya. Taib, memurnikan niat, ya, taib ketika beramal, taib ini lebih berat bagi orang-orang yang memang dia notabene sering beramal, lebih berat bagi dia dibanding dibanding dia beramal bersungguh-sungguh dalam beramal dalam waktu yang lama, ya. Taib, nah ini, taib, ikhwan fillah azakumullah. Mudah-mudahan yang kita pelajari di malam hari ini bisa kita amalkan ya, dan tercatat sebagai amal ibadah sisi Allah, dan kita berusaha ya, kita terus berusaha memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita, duduk di majelis ya, atau mengamalkan sesuatu ya, kita berusaha ya. Dan juga kalau kita berkaitan tentang niat juga ini ya, tadi kembali ke perkara yang tadi, misalnya perkara-perkara yang mubah apa saja, kalau dia diniatkan untuk niat hasanah, taib, atau dia dijadikan wasilah untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan atau perkara yang sunnah ya, perkara yang dianjurkan, maka itu akan berbuah pahala ya, itu akan berbuah pahala di sisi Allah ya, akan berbuah pahala di sisi Allah. Taib, ikhwan fillah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.